tipikal saya itu nggak bisa memilih mana yang baik untuk saya, mana yang ini. Saya nggak punya pemikiran untuk yang lain. Nggak tahu kenapa. Saya cuman pokoknya ibu. Saya yang selalu ingat itu kata-kata ibu, Le, adik-adikmu. Cuman itu yang bisa saya ingat. Itu yang buat saya bagaimana caranya bapak itu tetap semangat, bagaimana caranya ibu itu biar nggak terlalu capek gitu. Katanya kalau anak laki-laki itu nggak bisa putus sama ibunya walaupun sudah menikah. Ya memang kewajibannya seperti itu harus dijalani. Namanya hidup kan ya cuma seperti ini, mau gimana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Santoso. Saya selaku putra pertama daripada pemilik UD Sumber Agung, yaitu bapak saya sendiri, Puji Sihono. Sumber Agung ini adalah perusahaan tahu yang berbasis tradisional yang terletak di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar. Nenek kami itu berkecimpung tempe dulu. Yang dulu tempe, ayah saya buruh ke orang Cina buat tahu, lalu buat sendiri sedikit, ajak-ajak tetangga-tetangga bisa menikah sampai sekarang. 86 mulai di rumah timur, di sana diberikan adik, saya tahun 2002 berdiri sendiri lagi. Di 2 cabang, generasi kedua sini karena generasi 1. Merintis dari nol, saya bergabung dengan pengusaha buku Restu itu, diajak pinjem dikit-dikit, beli alat dikit-dikit, saya mampu 1-2 tahun naik pinjam lagi alat yang besar sampai sekarang. Kalau orang dulu ya itu pasti yang namanya usaha itu pasti sungguh-sungguh. Artinya bisa bekerja itu lebih keras daripada sekarang. Bapak itu memang didikan dari kakung terutama itu memang bekerja keras. Boleh main asalkan pekerjaannya harus selesai. Dari didikan yang keras itu timbullah kedisiplinan, timbullah konsistensi. Usaha itu jadi benar-benar gitu loh. Didikannya orang tua saya tuh harus melangkah berani, budal-budal. Yang belakang nanti urusan nanti, yang sekarang harus berani-berani. Kalau sekarang keberanian itu harus lebih didahulukan daripada modal. Saya sudah berani melangkah, berani, modal nanti ikut. Mungkin tidak banyak pertimbangan gitu Mas. Artinya tidak banyak pertimbangan itu pokoknya jalan dulu, nanti masalah-masalah yang ditemui itu akan bisa ditangani, cari solusinya bareng-bareng. Kalau mungkin sekarang itu mau buka usaha banyak pertimbangan, akhirnya kan nggak jalan. Dulu saya itu yang saya ingat 6 orang, pemasaran saya sendiri. Ini masih kecil, saya tinggal titipkan tangga, saya sama istri keliling. Bareng asar saya berangkat, jam 9 saya ke rumah. Tiap hari selama 3 tahun. Gotong sendiri ya, sama nggak ada pembantu, saya sendiri sama istri saya. Agak peningkatan, saya bisa cari anak buah, suruh anak buah berangkat. Terus memuncak itu saya tahun 2014 itu tambah alat lagi. Dulu 1, sekarang 2. Dari awal tekad, keberanian, taktik-taktik, ya kualitas itu nggak sendirinya bisa besar sendiri. Tinggal cara pengemasan, cara sakan anak. Tahu yang modern gimana itu udah orang tua udah nggak bisa. 50 karyawan, aktifnya itu 30, yang 20 buat serep. Sini itu kan libur nggak bisa tentu. Ya, ada yang kuat 3 hari, ada yang kuat 2 hari, ada yang 4 hari. Pabrik tahu itu kan dalam jangka waktu setahun itu kan libur cuma 4 hari Mas. 4 hari. Nah, tenaga manusia kan nggak memungkinkan kalau seperti itu. Akhirnya serepnya gantian gitu. Ini libur hari ini menggantikan tempatnya itu orang yang berbeda gitu. Kalau saya mulai bantu bapak itu
sekitar tahun 2012 ya Pak, 2012. Waktu kuliah di Malang, Bapak buka pasar di Surabaya. Memang penjualan itu cepat banget penjualan. Cuman kalahnya di manajemen keuangan. Tahu kan produk pasar tradisional ya Mas. Yang namanya pasar tradisional itu kan nggak ada nota yang kayak supermarket resmi gitu, terus nggak resmi gitu. Jadi mainnya kepercayaan. Nah akhirnya barang keluar itu uang nggak ada gitu, kalahnya di situ. Akhirnya Bapak minta bantuan, akhirnya saya pindah kuliah di Blitar, kuliah malam, siang bantu Bapak di pabrik. Membantu Bapak itu ya nggak full gitu, cuman mungkin Bapak kalau dibantu anaknya itu semangatnya kembali. Akhirnya dia berani untuk harus tetap lanjut, gimana caranya walaupun rugi banyak, walaupun hampir bangkrut karena ketipu orang banyak gitu kan. Saya bantu ya cuman apa sebisa saya bantu, nggak yang mengadakan perubahan besar gitu, nggak, cuman bantu-bantu aja. Karena malamnya saya juga masih kuliah. Sampai kuliah selesai, saya nikah, terus kebetulan saya jualan kedelai setelah menikah. Itu kan sangat erat kaitannya sama pabrik tahu. Nah akhirnya sekalian saya handle pabrik operasionalnya Mas. Saya handle sekalian sembari saya kalau pagi jualan kedelai. Jadi orang-orang kalau misalkan butuh kedelai dadaan, dia masih di pasar, cukup telepon langsung jadi tahu. Sebenarnya orang jualan tahu sekarang itu dibikin simple sekali. Gimana? Ya cukup nunggu di rumah, dia jualan itu bisa. Baik telepon sama saya, kedelai, sore selesai itu diantar di rumah langsung bisa. Hanya tinggal jualan. Kalau orang dulu kan harus bantu. Gimana caranya tahu itu agar jadi bagus, agar sesuai dengan keinginannya. Sekarang kan namanya era digital. Ya tinggal telepon, tinggal WA, tahu jadi, bisa dikirim, tinggal jualan. Tahu itu proses pembuatannya hanya membutuhkan waktu 45 menit. Cuman proses perendamannya itu memang membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam tergantung cuacanya. Kedelainya. Tergantung cuacanya sama kualitas kedelainya. Kalau proses detailnya itu ya mulai dari kedelai direndam selama 3-4 jam, kemudian dicuci bersih, kemudian digiling lembut, kemudian langsung direbus pakai mesin uap itu yang suaranya guru-guru gitu. Kemudian disaring, setelah disaring itu kan keluar sari delai ya Mas. Keluar sari delai itu dikasih cuka. Jadi tahu itu simpelnya itu adalah sari delai, bentuk padatnya sari delai. Itu tahu. Jadi sari delai itu dikasih cuka kan mengental dia, mengendap ke bawah. Nah, itu yang dipres, dicetak, kemudian diiris sesuai harga jualnya. Langsung bisa dijual itu berupa tahu itu tadi. Kenapa nggak pakai api? Karena apa ya? Kalau uap langsung bersentuhan sama kedelai yang sudah digiling itu tingkat kematangannya itu lebih gitu loh. Susahnya tahu itu kan kalau digoreng itu harus mengembang. Kedelai itu harus benar-benar matang. Jadi panasnya uap itu langsung bersentuhan dengan kedelai. Itu bisa matangnya merata. Kalau menurut saya prospek tahu ke depan itu ya bagus. Sebab yang namanya tahu itu adalah makanan yang orang nggak terbatas dalam kondisi apapun ya. Kalau misal sakit, apa mungkin dokter bilang jangan makan tahu. Tahu itu menu yang paling fleksibel sekali. Orang pasti makan maksudnya. Kalau orang sakit di rumah sakit bisa saja nggak boleh makan ayam. Tapi kalau menu tahu itu pasti. Prospeknya bagus, apalagi kalau bisa ada tahu instan gitu. Kalau misal bisa tercipta tahu instan itu mungkin ya bisa lah sedikit-sedikit geser pasar mie instan. Ya usia segini ya sholawatan yang paling bagus. Ngaji sholawatan itu meredam mesin. Meredam mesin sama celengan amal-amal kita lah. Apa nanti kan semuanya meninggal, semuanya kan pulang. Nanti kalau duniawi ternyata karena kosong, ya seharusnya dibatasi. Orang duniawi kan duha sama ngasar udah cukup. Waktu itu sisanya kan harus pulang. Enaknya orang muslim, enaknya orang punya sahabat-sahabat muslim, punya majelis, enak. Jadi setelah mesin kerja keras, berat,
langsung didem. Besok setelah duha lagi kerja lagi. Pelampiasannya kepayahan itu kalau di sama ilmu-ilmu agama itu seakan-akan dinginnya itu sejuk, lain dari lampiasnya di luar rumah, di kafe, sejuk dengan hati yang nggak sejuk. Beda dengan agama, dengan hatinya juga sejuk. Tapi prinsip-prinsip saya, kalau siang bekerja, kalau jam ngasar, sampai seterusnya, sampai subuh, itu harus dikembalikan. Itu prinsip-prinsip saya. Makanya saya daripada keluar mana, biar nanti penerus kita itu nggak cita-cita ngopi, enak ngopi. Pesan sama anak saya sebagai pengalaman, pengusaha itu ya enak, ya pahit. Enaknya nanti kalau berhasil, ya pahitnya cara mengaturnya itu manusia yang diatur. Kalau hewan ngatur enak, kalau manusia diatur itu ya pesan-pesan sabar, disiplin, tapi ya harus jitu, harus berani. Pesan sama pengusaha-pengusaha yang lain yang masih bangun, yang masih hati-hati dengan manajemen, hati-hati dengan zaman akhir. Zaman akhir itu manusia seakan-akan sukar diatur, akhlaknya turun, kualitasnya turun. Itu pengusaha-pengusaha yang masih pakai orang-orang itu tolong diperhatikan, tolong dicermati. Alhamdulillah kalau pengusaha yang berbentuk Islam, berbasis Islam, arahkan ke agama biar dunia akhirat dapat. Kami, Bapak Puji Siono, perusahaan Sumber Agung, kalau ada kesalahan-kesalahan yang tak berkenan dengan kata-kata saya, tersinggung kepada yang mendengarkan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.